Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Digital Agency Mastery ya. Ini adalah e-course ketiga saya, di mana nanti di sini saya akan lebih banyak sharing bagaimana pengalaman saya ya selama 1 tahun terakhir ini membangun tim digital agency. Karena memang bisnis ini lahir karena di saat pandemi ya, di saat pandemi tim memang sedang goyang, makanya kita cari cara bagaimana bisa mendulang profit dengan biaya yang rendah tapi bisa menghasilkan profit yang cukup tinggi. Karena kalau kita ngomong tentang produk pasti nanti akan ada HPP ya, akan ada eh, packing dan lain sebagainya, harus beli barang, bahan dan lain sebagainya, yang itu membuat saya berpikir dua kali ya. Makanya muncul jasa apa itu ya, ternyata jasa digital agency ini memang sudah lama banget ada dan sejak zaman dulu, tapi ya kita harus bisa memanfaatkan peluang ini dari sisi bisnis yang lain, dari angle yang lain, apa yang bisa kita maksimalkan ya. Karena berkembangnya digital marketing, internet marketing, makanya banyak orang mulai memindahkan usahanya atau mengekspansi usahanya dari offline menuju online, dan tidak semuanya expert di situ. Makanya kita muncullah digital agency ini. Nah, di sini saya akan sharing ya di modul pertama ini bagaimana caranya kita bisa setup bisnis kita itu. Kita nanti akan belajar apa sih digital agency itu, kita bergerak di bidang apa. Habis itu bagaimana cara spying kompetitor kita, niche bisnis apa aja nanti akan ada di modul ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Jadi di sini di poin ini nanti kita akan membahas yang pertama adalah tentang apa sih digital agency itu ya. Yang kedua nanti bagaimana peluang bisnisnya. Terus yang ketiga bagaimana cara spying kompetitornya. Yang keempat gimana sih marketnya, dan yang kelima adalah persiapan apa saja yang perlu kita siapkan untuk bisa membuka digital agency ini. Karena saya tahu ya teman-teman, mungkin saat ini yang sudah jalan digital agency di mungkin sosial media management, landing page, logo dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin kurang apa ya? Dalam arti begini, teman-teman mungkin jangkauannya atau bisnisnya itu hanya terfokus di satu bidang. Ya oke, teman-teman expert di sana, tapi bagi saya ya, expert di satu bidang itu bagus banget. Tapi kita harus punya beberapa turunannya. Agar apa? Ketika klien tadi itu sudah pernah satu kali membeli jasa di kita, masa dia mau order logo lagi? Masa dia mau order landing page lagi? Nah, kita perlu punya turunan-turunannya agar apa? Agar klien tadi itu kembali lagi ke kita. Mas, punya jasa apa lagi? Mas, punya bisnis apa lagi? Apa yang bisa dikerjakan? Nah, hal-hal yang seperti ini yang teman-teman perlu pahami ya. Nah, lalu apa itu digital agency? Nah, digital agency itu adalah ya, digital agency yang membantu para pebisnis online untuk bisa memasarkan produk dengan media digital ya, seperti sosial media dan website. Nah, kalau ngomongin digital agency itu adalah luas banget ya. Makanya kenapa kita harus ngomongin digital agency, bukan jasa manage landing page, misal jasa desain landing page, jasa sosial media manajemen doang, enggak. Kita harus memperluas ya digital agency kita. Nah, di sini ya kita bisa membantu membuatkan strategi pemasarannya secara digital sekaligus eksekusinya ya. Bahwa digital agency itu ya juga mengerjakan projectnya, bisa membuat strateginya, ya bisa mengeksekusinya juga. Nah, teman-teman saya akan pandu di course ini untuk bisa semuanya gitu. Lalu ya apa bedanya dengan creative agency ya? Bahwa creative agency itu adalah agensi yang fokusnya hanya ada di dunia desain aja, tidak termasuk membantu memasarkan
atau membuat strateginya. Nah, di sini yang kemarin saya sempat stuck nih. Ketika saya fokus di social media management, bahwa insting marketing memang lahir dari situ, ya bisnisnya di situ. Tapi makin bulan ke bulan, bulan ke-6, ketika kita sudah bingung untuk mendapatkan klien, misalkan udah stuck, loh dari mana lagi ya revenue yang bisa kita dapatkan? Akhirnya saya berdiskusi dengan tim, kira-kira teman-teman nggak eksekusi logo? Oh bisa, Mas bisa. Bisa nggak eksekusi desain banner, ya, desain kartu nama, desain packaging? Oh saya bisa, saya bisa. Siapa bisa landing page? Saya bisa. Siapa bisa foto produk dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini ternyata membuka, oh tim saya bisa nih. Akhirnya kita coba perluas lagi. Awalnya kita adalah creative agency. Akhirnya kita mulai ekspansi untuk menjadi digital agency. Supaya apa? Produk kita makin banyak. Ya, jasa kita makin banyak. Nah, di sini mengapa sih harus digital agency, ya? Jadi supaya kita itu bisa masuk keduanya, termasuk kreatif agensinya, jasa desainnya, ya. Jasa desainnya dapat, ya. Strategisnya juga dapat. Untungnya bisa double dan bisa di-upsell dan cross-sell kemana-mana. Misalkan mereka datang dari social media management. Setelah kita deal, ya, kita bisa upsell. Pak, Bu, sudah punya websitenya belum? Sudah punya landing page-nya belum? Sudah mau diperluas jangkauannya dengan Facebook Ads atau Instagram Ads? Nah, kita bisa seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat kita kemarin ekspansi hingga omset kita bisa naik banget di situ. Oke? Nah, teman-teman, harapannya ya bisa memanfaatkan peluang ini, ya, peluang untuk bisa menjadi seorang digital agency. Nah, teman-teman tidak perlu takut dalam arti begini, ya, ketika teman-teman sudah menjalankan digital agency, ketika tidak bisa tidak bisa mengerjakannya, banyak kok teman-teman kita atau relasi kita atau kita bisa outsource. Yang penting jangan takut untuk bisa menerima apapun project dari klien. Oke ya, teman-teman, seperti itu penjelasan apa itu digital agency, perbedaannya dan mengapa harus teman-teman masuk ke digital agency. Tadi sudah cukup panjang penjelasan saya dan mudah-mudahan teman-teman bisa langsung action dalam arti membuat plan, saya akan ini. Nah, di mentoring ya Digital Agency Mastery ini saya akan membuka ya dapur saya bagaimana kita bisa membuka 8 jasa tadi itu sekaligus dalam hanya menggunakan satu brand saja. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.